Baik, setelah sebelumnya kita sudah sukses menggunakan library Volley untuk connect ke web service PHP yang sudah kita buat. Langkah berikutnya adalah kita mencoba membaca data JSON string tersebut. Nah, teman-teman, untuk JSON string, kita harus berhasil melihat strukturnya, lalu kita mempunyai cara, kita harus lihat dengan teliti, kita mempunyai berbagai macam metode untuk mengconvert data JSON string tersebut menjadi JSON object ataupun array. Nah, dalam konteks kita akan memiliki array list untuk menyimpan data-data playlist ini. Oke, nah nanti array list ini akan dipakai oleh adapter yang akan selanjutnya dipakai oleh recycle view untuk menampilkan list of card ya dalam bentuk kartu. Oleh karena itu akan lebih gampang kalau kita siapin suatu kelas untuk menampung data playlist tersebut, teman-teman ya. Jadi kita akan buat kelas tersebut. Kelasnya diberi nama playlist ya. Jadi kembali ke Android Studio. Oke, ini saya tutup dulu, saya minimize dulu. Eh, kita bisa mulai dengan mengklik kanan pada ini ya, package name kalian new Kotlin class file dan diberi nama playlist. Oke, kemudian ada beberapa parameter yang tentunya ini meniru dari field-field yang ada dalam PHP admin ya. Ini saya copy paste saja supaya lebih cepat ya, teman-teman ya. Supaya kita bisa eh, mencobanya dengan lebih cepat. Nah, ini kita akan tambahkan konstruktor, oke, tanpa konten ya. Ini kontennya saya hapus, bentar. Oke, ini saya akan bikin menjadi eh, baris demi baris supaya lebih enak dilihat ya, lebih rapi untuk dilihatnya. Nah, ada image URL, string, vol, 6 likes. By the way, playlist ini kalau mau dirubah menjadi kelas data, data kelas juga sangat diperbolehkan. Ya, karena tujuannya hanyalah untuk nyimpan data ini ya. Anda lihat ya, ada ID, title, subtitle, description, image URL, dan 6 likes. Itu semua meniru atau menggunakan field-field yang ada di dalam table playlist. Selanjutnya kita balik ke playlist fragment ya. Di dalam playlist fragment kita siapkan sebuah rilis penampung di sini ya. Kita siapkan private vol array sorry namanya apa itu? Playlist ya. Playlist sama dengan array list of playlist ya, kosongan. Jadi kita punya sebuah array list yang kosongan, teman-teman ya. Kemudian array list kosongan ini akan kita isi ya, kita isi dari hasil bacaan web service sebelumnya. Nah, sebelum memutuskan untuk mengisi playlist ini, kita harus berhasil memahami dulu struktur JSON-nya. Sekali lagi, teman-teman lihat ya, bagian yang pertama adalah objek JSON ya. Bagian yang pertama adalah objek JSON. Nah, oleh karena itu step pertama adalah karena seluruh JSON string yang kita dapatkan dari it ini adalah sebuah objek besar, maka kita akan convert langsung menjadi objek. Caranya menggunakan JSON object. Jadi di bagian sukses, teman-teman ya, ini saya akan enter ya, langkah step pertama, kita akan convert menjadi JSON object. Ya, bentar. Nah, ini it-nya ya. It-nya kita convert jadi JSON object, teman-teman ya. Jadi, setelah kita convert jadi JSON object, maka langkah berikutnya adalah kita akan baca key result-nya. Kalau key result-nya sukses, maka kita lanjutkan membaca isi array data selanjutnya. Nah, oleh karena itu, untuk membaca key ya dari sebuah objek, itu kalian bisa pakai cara begini. obj.getString. GetString result jika sama dengan sukses, lihat ya huruf besar ya, kita udah terlanjur menggunakan huruf besar. Ini saya enter. Nah, seperti ini. If obj
dot get string result sama dengan sukses, maka kita siapkan codingan untuk mulai membaca data. Nah, dalaman kurung siku adalah array. Untuk mengkonvert array ini, array JSON string ini menjadi array-nya dalam Kotlin, kita gunakan get JSON array, diikuti dengan nama datanya, nama key-nya. Jadi siapin sebuah variabel lagi, data sama dengan objek get JSON array. Nah, objek get JSON array ini, karena nama array-nya adalah data, bisa lihat sendiri ya, nama array-nya adalah data, kita masukkan di sini sebagai nama data. Lalu selanjutnya kita akan looping ya. Kita tahu bahwa isi array ini adalah ada 5 buah playlist yang masing-masing playlist berupa objek ya, kurung kurawal. Anda bisa lihat ya kurung kurawal di sini. Maka kita mulai melakukan looping for i in zero until data length ya, until data length. Kemudian di dalamnya kita akan kita tahu bahwa masing-masing ada objeknya, kita akan convert menjadi objek data get JSON object, kemudian oke, get JSON object setiap iterasi ya, setiap i ya, setiap i, kemudian kita create objeknya, create objeknya berdasarkan macam-macam kolom-kolom yang ada di dalam tabel tersebut. Ya, kita mulai dengan vol playlist, kita bikin, kemudian tutup di sini. Nah, ada beberapa konstruktornya, ada beberapa parameter. Yang pasti ada get integer ID, get string title, kemudian ada subtitle, ada descriptions, ada image URL, dan finally ada 6 likes ya, number of likes teman-teman ya, seperti ini. Jadi ada play object, get integer, ID, title, subtitle, description, image URL, dan 6 likes, persis seperti yang ada di tabel kita. Finally, kita cemplungin ke dalam array list kita. By the way, hati-hati, kita namanya playlist pakai S, nama array-listnya, sedangkan objek bijiannya tanpa S. Jadi yang saya maksud playlist ini adalah array-list kita. Kalian tinggal panggil dot add dalam kurung playlist, objek individualnya kita masukkan ke dalam array-list ini. Oke, jadi ini isi for kita, membaca masing-masing key value yang ada di dalam objek playlist, create objeknya, lalu cemplungin ke dalam array list playlist. Itu yang strategi yang kita lakukan ya. Nah, untuk membuktikan apakah playlistnya sudah terisi, maka di luar for ini saya akan collapse seperti ini. Di luar for ini saya akan coba log lagi ya, log.day happy result, koma, saya tampilkan isi playlistnya. Kalian tinggal panggil, paling gampang sih panggil playlist dot toString ya, playlist dot toString. Nah, mari kita coba jalankan ya. Saya masih pakai key epi result teman-teman di sini. Kita coba run dulu. Baik teman-teman, sebelum saya lanjutkan saya mengalami error ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat hasil dari query kita itu ada status ya teman-teman ya. Status ya. Statusnya sukses atau tidak. Berarti ini teman-teman di bagian sini yang harus dirubah adalah eh, get string-nya ya. Jadi bukan result ya, tetapi status. Ini makanya ada error tadi ya. Ini saya rubah jadi status supaya beres. Nah, kemudian saya coba run ulang. Kita run kembali. Oke. Terminating app, loketnya saya buka. Oke, saya bersihkan dulu loketnya supaya enak dilihat. Lalu saya masuk ke dalam playlist fragment. Dan Anda bisa lihat ada dua API result. Ini ya, API resultnya ada dua. API result yang pertama adalah data mentah dari JSON stringnya sebelum dikonvert menjadi apa, playlist. Kemudian yang kedua adalah data playlistnya yang sudah kita data mentah yang sudah kita convert menjadi item di dalam array playlist. Cuman munculnya kayak begini karena
Karena sekali lagi teman-teman, playlist kita itu masih berupa data biasa, kelas biasa. Silakan ini kalau mau dirubah jadi data class playlist. Lalu kalau mau kalian bisa override yang namanya toString. Oke. Kemudian returnnya saya ganti jadi apa ini ya? Misalkan title titik dua dolar title. Gini aja kali ya. Nah, saya mau coba tampilkan judulnya doang gitu ya. Sebentar ya, saya coba run ulang. Posisinya masih loketnya masih saya buka, teman-teman ya, loketnya masih saya buka. Gradle build running. Kemudian jangan lupa kita masuk ke playlist fragment ya. Saya berikan dulu loketnya supaya kosong. Oke, kemudian saya masuk playlist fragment dan kita bisa lihat lagi di sini API result. Nah, ini akan lebih kelihatan lebih jelas ya. Jadi API result yang pertama itu berupa raw, data JSON string ada status sukses, dan yang kedua adalah masing-masing playlist ada 5 item di sini.